Selamat gajian bulan Februari ya teman-teman. Bagi yang udah gajian, semoga bulan ini bisa mengatur keuangannya sesuai yang direncanakan. Sebelum ke budgeting, aku mau makan dulu nih. Kadang-kadang sesekali kita makan siang di luar sambil merefreshkan suasana kebersamaan bersama keluarga. Membuat budget untuk makan di luar juga perlu banget nih teman-teman, supaya kalau ada keinginan makan di luar itu uangnya udah ada dan nggak ngambil pos keuangan yang lain. Nah, aku udah sampai di rumah. Aku ini abis cuci muka, seger banget rasanya. Jadi selain day cream dan night cream yang biasanya aku pakai, aku lagi nyobain serum terbaru dari Scarlett. Ini adalah glowing serum. Biar kayak artis-artis Korea gitu, mukanya pada kinclong. Jadi serum ini bisa membantu mencerahkan kulit wajah, membantu kulit menjadi lebih glowing, kulit menjadi lebih sehat, menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam, menenangkan dan memperbaiki skin barrier. Jadi aku perlu banget pakai karena umur aku udah 30 plus ya. Jujur aku sih cocok pakai produk ini, dan yang pasti harganya terjangkau dan aman karena udah BPOM, non tested animal, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung hidrokinon, aman untuk semua jenis kulit. Nah oke, langsung aja kita budgeting. Jadi di video kali ini ada requestan dari Bunda Adila. Jadi isi DM-nya seperti ini ya. Selamat pagi kak, mau minta tolong buatin rincian pengeluaran dong. Kok saya nggak punya dana darurat. Kita di rumah ada 6 orang, 3 dewasa, 2 anak-anak dan 1 batita. Gaji suami 30 juta, cicilan rumah 7 juta, nabung berjangka 1,5 juta, SPP anak 3 juta, les anak 1,5 juta, listrik PDAM sama internet 1,5 juta, orang tua 2.500.000, K 2,5%. Jadi Bunda Adila ini Masya Allah ya, pendapatannya bisa dibilang besar ya teman-teman. Tapi yang perlu diingat, berapapun penghasilannya, yang paling utama adalah tujuan dari keuangannya. Tujuan yang memiliki penghasilan 5 juta pasti juga berbeda dengan yang memiliki penghasilannya 10 juta. Begitu juga pasti berbeda dengan yang memiliki pendapatan 30 juta. Untuk yang berpenghasilan 30 juta, kamu bisa meningkatkan lebih jauh jangkauan tujuan keuanganmu dengan tingkat penghasilan yang lebih besar. Seharusnya orang-orang yang berpenghasilan segini ini bisa lebih agresif membangun aset jangka panjang. Misalnya menambah aset investasi seperti properti, rumah, tanah, atau sawah, atau ruko, jenis-jenis aset yang bertumbuh ya. Terus selain itu juga bisa menambah investasi aset berupa portofolio investasi saham, dan memperkecil resiko utang dengan melunasi lebih awal kredit. Idealnya seperti itu ya. Nah sekarang aku akan mulai budgeting aja untuk pendapatannya Bunda Adila ini. Untuk gaji suami di 30 juta, dan selanjutnya yang akan aku tulis pertama kali adalah kewajibannya dulu. Jadi cicilan rumah 7 juta, SPP anak 3 juta, les anak 1,5 juta, listrik, air, dan internet 1,5 juta, iuran RT 150.000, arisan 3 juta.
juta. Nah, ini aku saranin arisannya karena terbilang lumayan besar karena 10% dari pendapatan. Sebaiknya uang 3 jutanya ini ditambahkan ke cicilan rumah. Jadi 10 juta agar cepat lunas cicilannya. Semakin cepat KPR-nya lunas semakin baik, karena kalau cicilannya lunas nanti diharapkan bisa nambah aset untuk investasi, misalkan bikin kios-kios kecil terus dikontrakin, atau beli rumah petak untuk dikontrakin juga. Itu bisa banget jadi passive income, jadi duduk manis di rumah terus uang dateng. Arisan itu bagus sih sebetulnya, tapi teman-teman harus berhati-hati juga karena arisan itu kan gak ada payung hukumnya, hanya berdasarkan kepercayaan. Bisa saja antara anggota yang gak lancar bayarnya atau uangnya kepake gitu, dan alasan-alasan lainnya banyak juga ya kejadian di sekitaran kita seperti itu. Tapi kalau memang uang arisannya itu untuk membeli sesuatu, jadi lebih baik ditabung sendiri aja. Ikut arisan boleh-boleh aja, tapi jangan sampai 10% dari pendapatan. Jadi kayak resikonya itu besar banget gitu. Jadi total kewajibannya adalah 16.150.000. Ini sekitar 50% lebih dari pendapatan. Cukup banyak juga ya kewajibannya, 50%. Selanjutnya membuat pos untuk tabungan. Karena bundanya ini udah punya tabungan berjangka, jadi aku bikin untuk dana darurat aja tabungan berjangkanya 1,5 juta. Lalu tabungan pensiun atau untuk haji tinggal pilih aja sih salah satu. Terus ini 1 juta. Tabungan pendidikan untuk anak 1 juta. Jadi total tabungannya adalah 3.500.000, sekitar kurang lebih 12%-an dari pendapatan. Kalau lihat idealnya sih 20% dari pendapatan ya, tapi nggak apa-apa, yang penting lunasi dulu aja cicilan rumahnya. Karena membayar utang itu lebih wajib daripada menabung. Oke, selanjutnya kebutuhan sehari-hari. Untuk bensin 350.000. Kalau sekiranya untuk biaya bensin masih kurang, silahkan disesuaikan aja ya. Lanjut belanja bulanan 1.200.000. Lalu belanja mingguan 2 juta. Kebutuhan anak 700. Pulsa 200. Kesehatan 350. Kesehatan ini bisa untuk beli-beli vitamin, masker, madu, dan lain-lain. Untuk ke dokter juga bisa. Lalu hiburan 800.000 bisa dipakai untuk makan di luar atau jalan-jalan. Dan sisanya untuk biaya tak terduga 2 juta. Jadi total untuk kebutuhan sehari-harinya adalah 7.600.000. Sekitar kurang lebih 25% dari pendapatan. Dan pos yang terakhir adalah untuk sedekah. Sebaik-baiknya sedekah adalah pada orang tua kita. Jadi sebelum memberi ke orang lain, kita sebaiknya memberi ke orang tua dulu ya. Untuk orang tua 2.500.000. Lalu infak 250.000. Totalnya 2.750.000. Nah, jadi beberapa waktu lalu di Instagram aku itu sering banget ada yang bilang yang namanya memberi ke orang tua itu bukan sedekah, katanya gitu. Tapi sekarang kita lihat ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 205, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan sebaiknya apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
Jadi memberi kepada orang tua itu adalah termasuk sedekah yang paling utama. Selanjutnya baru ke saudara, selanjutnya baru ke orang lain. Oh ya, di sini aku juga mau sedikit sharing nih. Untuk sedekah itu tidak harus 2,5% ya dari pendapatan. Sedekah itu bebas seikhlasnya, semampunya. Tapi kalau yang namanya zakat itu ada hitungannya, yaitu 2,5%. Dan hukumnya zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah. Jadi jangan sampai tertukar-tukar ya teman-teman. Zakat dan sedekah itu berbeda. Itulah budgeting pendapatan 30 juta per bulan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas ya, karena aku di sini juga masih belajar ya teman-teman. Aku juga bukan seorang expert dalam bidang finansial. Aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.